Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kembali kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Dan semoga segala ibadah dan ketaatan kita dapat membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa risalah Allah Subhanahu wa taala demi kebahagiaan umatnya, termasuk kita semua. Baik kebahagiaan yang singkat dan sementara di dunia ini, terlebih-lebih lagi kebahagiaan yang abadi dan hakiki di hari akhirat kelak. Dan semoga apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita terima, kita amalkan, dan kita perjuangkan hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan itu semua kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, kami ingin mengingatkan diri kami khususnya dan kepada kita semua tentang pentingnya kita menggunakan kesempatan di bulan-bulan mulia, di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bulan yang kita berada padanya sekarang. Yang pada pertemuan yang lalu kami mengingatkan bahwa baru-baru rasanya kita memasuki atau ditinggalkan oleh bulan Syawal, kita sudah melewati 1/2 dari atau 2/3 dari bulan Zulqa'dah. Nah, sekarang kita sudah berada pada tanggal 26 Zulqa'dah. Artinya 3 atau 4 hari lagi kita ditinggalkan, atau bisa jadi kita meninggalkan bulan Zulqa'dah. La samahallah, mudah-mudahan belum. Tapi tentu ini menjadi pengingat buat kita bahwa ada beberapa dari saudara-saudari kita yang berharap untuk mendapatkan bulan Zulhijjah, karena keutamaan bulan Zulhijjah yang luar biasa. 10 pertama dari bulan Zulhijjah itu adalah merupakan hari-hari di mana bulan atau amalan-amalan saleh sekecil apapun itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis yang sudah kita hafal semua, ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr. Tidak ada hari-hari yang amal saleh yang dilakukan padanya lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari hari-hari yang 10 ini.
10 Zulhijjah, 10 hari pertama, bahkan mengalahkan jihad fisabilillah. Karena pada saat itu para sahabat bertanya, walal jihadu fisabilillah ya Rasulullah, tidak juga jihad, maksudnya amal soleh yang kita lakukan pada 10 pertama di bulan Zulhijjah itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan melebihi dari jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan nyawanya lalu tidak kembali sedikit pun. Nah, kita belum dipanggil untuk berjihad, untuk mengorbankan harta, nyawa untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diminta untuk bisa mengalahkan hawa nafsu kita, untuk melakukan ibadah ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ada di antara saudara-saudari kita yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan 10 pertama dari bulan Zulhijjah ini, tapi tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita sebutkan tadi, bahwa tinggal 3 atau 4 hari lagi bulan Zulqa'dah ini akan berlalu. Atau kalau tidak, kita mendahului bulan Zulqa'dah. Ya, mudah-mudahan belum. Sehingga kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Zulhijjah. Nah, bulan Zulqa'dah ini adalah merupakan bulan yang dulu ya, orang-orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebelumnya ya, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dibi'tsah menjadi nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, mereka biasa berperang antara satu kabilah dengan kabilah yang lain, satu suku dengan suku yang lain. Tapi ketika bulan Zulqa'dah tiba, mereka berhenti. Jadi kalau di kita biasanya kalau mau ujian ada minggu tenang, ini bulan tenang untuk menghadapi bulan haji. Nah, sehingga mereka di bulan Zulqa'dah mempersiapkan itu, yang kemudian mereka melakukan ibadah haji. Jadi di zaman jahiliyah sudah ada itu, sehingga yang kita baca, yang kita lihat ya bagaimana tawaf atau sa'i ya antara Safa dan Marwah, yang dulu orang-orang jahiliyah mengatakan mereka juga sa'i antara Safa dan Marwah. Padahal di Safa dan Marwah itu ada berhala besar yang mereka simpan, yang mereka taruh untuk mereka datangi. Sehingga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat juga melakukan itu, mereka merasa heran. Mereka mengatakan tidak boleh melakukan seperti ini, tapi kok mereka mengikuti apa yang kita lakukan? Padahal ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan bukan untuk menyembah berhala. Tapi ini adalah merupakan satu rangkaian yang ingin diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana istri dari Nabi Ibrahim alaihi salam yang ketika mencari air, tidak ada air di sekitar Ka'bah, padahal anaknya sudah menangis untuk diberi minum, diberi makan dan sebagainya. Lalu Siti Hajar berlari menuju Safa untuk melihat siapa tahu ada kabilah yang lewat. Tidak ada, turun lagi lari ke Marwah untuk melihat. Nah, makanya kita disunahkan ya, ketika sudah tawaf sa'i itu ya kita mulai dari Safa melihat ke Ka'bah ya, bahkan berdoa menghadap Ka'bah. Tujuannya apa? Ya begitu yang dilakukan oleh ibunda kita
Hajar ketika berlari ke Safa melihat ke Ka'bah, karena di sana ada anaknya yang ditinggal. Lari ke Marwah, kembali melihat ke Ka'bah karena di sana ada anaknya yang dia tinggal. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa ternyata air itu muncul dari tempat anak itu sendiri. Tapi inilah perjuangan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Hajar tahu, ya, kita semua mendengar bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang ingin meninggalkan istri dan anaknya yang masih kecil. Lalu ketika dia berpaling mau berangkat, istrinya mengatakan, tega, kamu tega wahai Ibrahim meninggalkan aku dengan anakmu yang masih merah ini. Nabi Ibrahim tidak bisa ngomong, tidak bisa berkata-kata. Nanti setelah Siti Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini? Barulah Nabi Ibrahim bisa menoleh dan mengatakan, ya, Allahu amarana bihada, Allah yang menyuruh saya melakukan ini, membawamu ke sini kemudian pulang, ya, meninggalkanmu berdua. Tapi apa kata istri Nabi Ibrahim alaihissalam? Idzan la yubayyi'an Allah. Kalau begitu silahkan pergi. Karena tidak mungkin Allah menyia-nyiakan saya di sini. Kalau Allah yang menyuruhmu untuk menyimpan saya di sini bersama anakmu, berarti Allah ingin menjamin saya. Meskipun dia tahu tempat ini tempat yang tandus, tapi Allah menyuruhmu menaruh saya di sini, berarti Allah yang akan memberikan jaminan itu. Nah, keyakinan yang seperti ini tidak membuat dia berpangku tangan, ya, tidak membuat dia sudah bahan nih, tajud nih, kamu tuh boleh. Tidak, dia berusaha mencari. Nah, ini juga yang ingin kita tahu, bagaimana supaya apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Zulhijjah itu, ya, kita dapatkan. Kita berusaha sebelum Zulhijjah itu tiba. Sebab itu tadi, satu, ya, boleh jadi bulan Zulqa'dah ini berlalu, kita belum siap untuk mendapatkan apa yang diinginkan pada bulan Zulhijjah. Nah, maka apa yang harus kita persiapkan sebelum Zulhijjah ini tiba? Persiapkan hati. Persiapkan hati untuk bisa menerima bulan Zulhijjah, untuk bisa mengisi dengan ibadah, ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang lapang, dengan hati yang ikhlas. Termasuk apa yang saya ingatkan dalam tulisan saya yang setiap hari saya kirim itu. Ya, saya mengingatkan, termasuk ada yang membaca dari jamaah haji, ya, baik yang dari Sinjai maupun dari tempat lain, mengatakan terima kasih Ustaz nasihat. Ya, artinya mereka membaca dan kita mengingatkan bahwa siapa yang mendapatkan kesempatan, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang berada di Mekah atau di Madinah untuk melaksanakan ibadah haji, perbaiki niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi yang belum diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap berdoa dan berusaha dan memperbaiki niat. Kalau saya diberi kemampuan, insya Allah saya melakukannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga ketika kita tiba, ya, seperti yang kita sebut tadi, ini di penghujung Zulqa'dah ini, kita memperbaiki hati kita. Bagaimana ketika mendapatkan bulan Zulhijjah, ya kita sudah siap. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak ada hari-hari yang amal soleh yang dilakukan padanya itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala melebihi hari-hari yang 10 ini, 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Maka ada di antara saudara-saudari kita yang berusaha untuk mengisi
9 Zulhijjah, dari 1 sampai 9 mereka puasa. Mereka berpuasa. Ya, meskipun tidak ada dalil khusus ya yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berpuasa 9 hari, tidak ada. Yang ada itu dalil khusus ya, berpuasa pada hari ke-9, yaitu puasa Arafah bagi yang tidak beribadah haji. Tapi puasa 9 hari itu tidak ada. Hanya memakai dalil umum. Dalil umum itu bahwa ya puasa itu termasuk amal soleh. Ya, termasuk amal soleh. Jadi kalau dia puasa, ya kalau kita juga bisa puasa, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, jangan sampai ditinggalkan yang satu ini, tanggal 9 Zulhijjah. Nah itulah yang biasa kita sampaikan ya, bahwa kenapa kita harus puasa 6 hari di bulan Syawal? Ya kan puasa 30 hari Ramadan ke 29 hari menggugurkan dosa-dosa. Kenapa lagi ini harus puasa di bulan Syawal? Lepas Syawal, kenapa harus puasa? Nah nanti dapat bulan Zulhijjah, tiba pada tanggal 9, kenapa lagi harus kita puasa tanggal 9 yang jaminannya menggugurkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Padahal belum setahun kita lewatin bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Zulqa'dah. Apa yang mau digugurkan dek pagak dosa. Ya, sebagian orang berpikir seperti itu, aja anak puasa tahu ya Pak, dek top pagak dosa. Yakin kita diterima puasa tak? Yakin kita puasa yang lalu itu menggugurkan dosa-dosa? Padahal sudah sering kita sampaikan bahwa orang beriman itu ya punya perasaan khawatir jangan sampai amalan yang sebelumnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'tuna ma anta wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Itu orang-orang yang merasa khawatir, merasa takut dan yakin bahwa dia pasti akan kembali kepada Tuhan. Kekhawatirannya jangan sampai ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia yakin mereka pasti akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekhawatiran. Sehingga jangan sampai ada di antara kita yang merasa, yang mengatakan bahwa untuk apa lagi kita puasa di bulan Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah, yang menggugurkan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah kita belum punya dosa. Nah begitu juga ya, khususnya bagi ibu-ibu atau remaja putri yang masih kedatangan tamu setiap bulan ya. Bisa jadi sangat menginginkan tanggal 9, ternyata tanggal 9 datang tamunya, tak jadi puasa. Atau pada hari-hari yang dia bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya bisa dia lakukan, tapi karena ada penghalang tidak bisa. Nah inilah yang kita mau, bagaimana mempersiapkan hati untuk mendapatkan bulan Zulhijjah, sehingga ketika Zulhijjah itu tiba ya, kita sudah siap apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita dahulukan, yang mana yang harus kita prioritaskan untuk kita kerjakan untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan itu berguna dalam kehidupan kita yang di akhirat, yang abadi. Jangan justru menggunakan kesempatan pada bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah hanya untuk keuntungan duniawi semata. Kita habiskan waktu kita untuk mendapatkan keuntungan yang besar pada bulan-bulan ini, lalu kemudian kita lupa bahwa
ada hal yang lebih penting dari itu, yakni akhirat. Kenapa? Dunia ini singkat, sementara. Apapun yang kita dapatkan pasti kita tinggalkan. Nah, sehingga kita mau bagaimana? Ya, kita bisa kita tidak dilarang untuk mencari ya apa yang kita butuhkan pada bulan-bulan ini dalam bentuk duniawi, tapi jangan sampai melalaikan kita untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Dan ini penting, ya, ini penting. Nah, kemudian kenapa kita harus mempersiapkan hati dan mempersiapkan untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat? Di antaranya ada seorang ulama yang mengingatkan bahwa hari-hari ini, ya, hari-hari di zaman kita sekarang ini, ada zaman informasi yang begitu cepat, sehingga kalau kita tidak menggunakan hati, ya, kita tidak menggunakan hati, maka kita akan ikut terlibat di dalam informasi yang cepat ini yang belum tentu benar. Belum tentu benar. Kita terkadang tidak lagi menyaring ya untuk sharing gitu. Makanya ada yang biasa kita dengar, saring baru sharing. Ya, kalau bisa baca dulu sempurna sebab kita, wah bagus ini awalnya, ternyata ujungnya tidak baik. Karena kita tidak baca semua, langsung kita kirim. Nah, zaman kita seperti ini, zaman yang begitu cepat. Nah, kemudian media sosial yang penuh perdebatan, ya, penuh perdebatan. Jadi jangan sampai kita ikut terlibat dalam perdebatan yang tidak berakhir. Ya, saya biasa mengingatkan teman-teman, ya, kawan-kawan yang terpancing dengan apa yang terjadi. Saya sudahi, ya, sudahi. Jangan jadi orang bodoh. Saya biasa menyampaikan bodoh. Jangan jadi orang bodoh. Kalau tidak bisa jadi orang bijak, jadilah orang berakal. Yang terkadang orang bodoh itu memutus sesuatu padahal dia belum tahu apa masalahnya. Itu orang bodoh. Nah, orang berakal, ya, yang berpikir, kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Dua contoh, ya, dua contoh. Contoh orang yang berakal dan contoh orang bodoh dan contoh orang bijak. Bagaimana memutuskan sesuatu dengan apa yang dia dapatkan, apa yang dia dengarkan. Orang yang bijak berbeda dengan orang yang berakal. Orang yang berakal berbeda dengan orang yang bodoh. Nah, sehingga hasilnya juga berbeda. Nah, kita mau bagaimana menutupi atau mengikuti, ya, informasi yang begitu cepat dan media sosial yang penuh perdebatan ini, ya. Ya, kita bisa ikut kalau kita merasa bijak. Ya, orang bijak itu kalau tahu bahwa apa yang dia sampaikan bermanfaat, maka dia sampaikan, dia keluarkan, dia ucapkan. Jangan seperti orang munafik yang nanti berpikir sesudah ngomong. Ya, kalau kita sudah ngomong baru dipikir, sudah keluar. Saya ini tahu, natambai tahu 10 ya lagi 100, napa lisuat, ya no tahu ya, akan namu tahu. Tapi kalau kita berpikir, ini berguna tidak ya saya ucapkan, berguna tidak ya saya sampaikan, berguna tidak saya kirim dan sebagainya. Kalau merasa ragu, lebih baik jangan, ya, lebih baik jangan. Mari kita menjadi orang yang berbicara dan beruntung. Kalau tidak bisa, lebih baik diam supaya selamat. Ya, itu yang sudah sering kita ingatkan, yang biasa kita sampaikan. Saya ingin mengulangi lagi bahwa orang yang berbicara itu ada dua.
mutakallimun ghanimun au sakitun salimun, orang yang berbicara dan beruntung atau orang yang diam dan selamat. Maka faqulu khaira, ucapkanlah yang baik, litakuna ghaniman, agar kamu beruntung. Wa illa fasmut, kalau tidak bisa berbicara yang baik untuk mendapatkan keuntungan, maka diamlah. Yang bisa menjadi hikmah untuk mendapatkan keselamatan. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita siapkan pada penghujung bulan Zulqa'dah ini. Jangan sampai kita masuk bulan Zulhijjah yang seharusnya kita meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi karena hati kita tidak siap, kita ikut terlibat. Yang ketiga, fitnah mudah tersebar. Dengan informasi yang begitu cepat, media sosial yang juga mendukung untuk itu, sehingga fitnah mudah tersebar. Yang menyebarkan ini ya tentu bukan hanya orang yang bodoh, ya, bukan hanya orang yang bodoh. Terkadang ada orang yang berakal, ya, seperti yang kita sampaikan contoh ya, yang lalu itu, bahwa ada orang melakukan seperti apa yang disampaikan oleh bapaknya, ya, aja emosinya, aja nako pelakeso, ya, dia mengikuti apa yang disampaikan oleh bapaknya. Berbeda dengan yang bijak, ya, dia juga mengikuti apa yang disampaikan oleh bapaknya. Nah, tapi perbuatannya berbeda. Nah, kenapa? Karena satu mengandalkan akalnya, yang tentu tidak salah apa yang dia lakukan, karena sesuai dengan yang disampaikan kepadanya. Tapi ada yang bijak menerima itu bukan hanya ya, sesuai dengan akalnya, tapi dia melakukan yang terbaik. Nah, kemudian yang keempat, di zaman manusia mudah marah, ya, di zaman kita yang sekarang ini informasi begitu cepat, ya, media sosial yang penuh perdebatan, kemudian fitnah mudah tersebar, ya, orang-orangnya juga gampang marah. Padahal media sosial, apalagi yang kalau tidak kita dengarkan bagaimana intonasinya, bagaimana aksen ketika orang berbicara, terkadang beda koma saja dalam tulisan itu beda artinya. Nah, kalau kita menyikapi ini, padahal bukan begitu yang diinginkan, tidak seperti itu yang diinginkan. Tapi karena kita adalah termasuk ke dalam orang yang temperamental, ya, menerima informasi sedikit langsung marah, padahal ini juga penting ya untuk kita ingatkan. Kenapa terkadang kita tersulut dengan sesuatu yang sebenarnya tidak seperti itu yang diinginkan. Kemudian mudah menghina, karena marah mudah menghina, mudah memvonis, ya, mudah menjustis. Nah, sehingga ini penting bahwa di penghujung bulan Zulqa'dah ini kita mempersiapkan diri sebelum mendapatkan bulan Zulhijjah, yang mudah-mudahan kita bisa terlepas dari hal-hal yang bisa merugikan diri kita sendiri, dan kita tidak sibuk dengan hal-hal yang sebenarnya menguntungkan kita dunia dan akhirat, lalu kita terlibat pada hal-hal yang bisa membuat kita rugi dunia dan akhirat. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini banyak kita melihat orang yang sibuk menyiapkan hal-hal yang tidak berguna, menyiapkan hal-hal yang mungkin berguna tapi hanya untuk dunia, lupa dia hal-hal yang menguntungkan, yang menjadi sesuatu yang
berguna pada hari akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan bahwa inna akhwafa ma akhafu alaikum ya, asyirkus sagair atau asyirkus sarair. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil, syirik rahasia. Lalu para sahabat bertanya, apa itu syirik rahasia? Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, riya. Ya, riya. Nah ini juga penting untuk kita mempersiapkan diri untuk menghadapi, mendapatkan bulan Zulhijjah yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amal soleh yang paling hebat, yang paling luar biasa pada bulan Zulhijjah ini, khususnya pada hari Id adalah iraqatud dam, mengalirkan darah. Jangan sampai kita ingin mengalirkan darah, maka kita melakukan hal-hal yang sifatnya mungkin itu tergantung niat, tergantung niat. Tapi bisa jadi hal ini bisa membatalkan pengorbanan kita, bisa tidak mendapatkan apa-apa dari pengorbanan kita hanya karena hati. Hanya karena hati. Jangan sampai mau berkorban yang 100 ton, lalu dipajang, kemudian difoto, kesana sini dia, pengorbanan yang paling besar dari tujuannya ini yang kita mau ini, dan ini ada di hati. Ini ada di hati. Jangan sampai kita hanya ingin mendapatkan pengakuan dari sesama, kita hanya ingin mendapatkan pujian dari sesama, lalu kita melakukan itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mungkin pengorbanan kita besar di mata manusia, tapi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bernilai. La haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendapatkan bulan Zulhijjah, yang mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa pada bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji untuk melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang melakukan ibadah dan ketaatan padanya. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaka wa syamatatil a'da. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, sembuhkan orang-orang yang sakit di antara kami dari orang-orang muslim. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Ya Allah, rahmati orang-orang telah mendahului kami menghadapmu dari orang-orang muslim. Allahumma ighfir lana wa lahum. Ya Allah, ampuni kami dan ampuni mereka. Ya Allah, terimalah dan beri kekuatan kepada saudara-saudari kami yang melaksanakan ibadah haji tahun ini.
untuk bisa melaksanakan ibadahnya, melakukan kaifiyah dan manasik hajinya yang sempurna. Mudah-mudahan mereka mendapatkan pahala haji yang luar biasa, yang melakukannya dengan kesempurnaan yang Engkau berikan kepadanya, sehingga mereka melakukannya dengan sempurna, yang menghasilkan haji yang mabrur, yang tidak ada balasannya kecuali surgamu. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.